Jumpa kembali para mahasiswa, mahasiswi dengan saya dosen kalian dalam kuliah komunikasi politik. Hari ini dosen kalian, saya Muhammad Zain Al-Faqih, akan mengajak kalian membahas, membincangkan tentang media massa dan politik. Kenapa ini penting dalam perkuliahan kita? Karena seperti yang sudah saya kemukakan dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, bahwa media merupakan infrastruktur politik. Media sebagai infrastruktur politik punya kepentingan dalam melakukan pengawasan terhadap suprastruktur politik, terhadap lembaga-lembaga negara, entah itu eksekutif, entah itu yudikatif, entah itu legislatif. Jadi di sini pentingnya hari ini adik-adik sekalian kita membahas hubungan media massa dengan politik. Nah, realitas sistem komunikasi seperti yang Anda lihat semua di slide ya. Realitas sistem komunikasi, entah itu komunikasi politik, kebebasan pers dan marketing politik, itu bergantung pada sistem politik yang dianut. Sangat bergantung pada sistem politik yang dianut. Ada 4 sistem politik menurut ahli. Yang pertama, ada tipe sistem politik tradisional yang bersifat non-demokratis. Kemudian ada tipe sistem politik tradisional yang bersifat demokratis. Kemudian ada tipe sistem politik modern bersifat non-demokratis. Keempat, ada tipe sistem politik modern bersifat demokratis. Jadi, di dalam kehidupan politik, rasa-rasanya sangat sulit untuk dipisahkan antara media dengan kehidupan politik. Tidak usah jauh-jauh untuk melihat contohnya ya. Mungkin Anda semua belum lama ini terpapar informasi tentang dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ya. Bagaimana media kemudian melakukan pemberitaan yang begitu masif ya. Ada peradilan etik di situ yang dilakukan oleh MK dan kemudian ada putusan peradilan etik yang merekomendasikan agar ketua MK dicopot ya, diganti begitu ya. Nah, kita semua menyaksikan dengan begitu gamblang bagaimana media kemudian memberitakan tentang hal itu. Atau contoh yang lain yang bisa kita saksikan hari ini adik-adik sekalian, Indonesia sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilihan presiden. Ya, Pak Jokowi sudah 2 periode, 2 kali masa jabatan. Kemudian sudah ada 3 calon presiden yang akan menggantikan Pak Jokowi. Dan saat ini semua 3-tiganya sedang berkontestasi. Dan kalau kita lihat media kita hari ini, media televisi, media radio, media cetak, media online, semua begitu gencar memberitakan tentang 3 calon presiden ini. Dan kita mendapatkan informasi yang begitu lengkap, begitu banyak tentang 3 calon presiden ini. Mulai keluarganya, mulai partai politiknya, mulai dukungan politiknya, ya. Sampai kita pun tahu 3 calon presiden ini didukung oleh partai politik apa saja. Ya, di parlemen, ya, di DPR, ya. Misalnya pasangan Amin ya didukung oleh partai Nasdem, partai PKB begitu, dan partai lainnya. Kemudian ada pasangan Ganjar dan Pak Mahfud didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan partai yang lainnya. Kemudian ada lagi calon lain, Pak Prabowo didukung dan Pak Gibran
didukung oleh Partai Golkar, ya, kemudian partai-partai yang lainnya. Kita kemudian mendapatkan informasi yang begitu lengkap dari media tentang dinamika politik yang ada. Makanya kita kemudian melihat bahwa media dengan politik itu rasa-rasanya sulit sekali dipisahkan, karena kalau kita bicara tentang sejarah sosial media, media punya kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena media hakikatnya adalah infrastruktur politik yang punya peran untuk melakukan pengawasan terhadap suprastruktur politik. Nah, bagaimana peranan media di dalam politik? Dalam konteks politik, peranan media yang pertama adalah media punya peran untuk melakukan sosialisasi politik, ya. Jadi, media punya peran untuk menjelaskan tentang dinamika, kebijakan, dan segala hal yang ada dan terjadi di dalam politik. Yang kedua, media juga punya peranan dalam mendorong partisipasi politik. Kenapa partisipasi ini penting? Karena partisipasi ini akan memberikan legitimasi kepada pemimpin-pemimpin yang terpilih. Bisa kita bayangkan, adik-adik sekalian, pada saat seorang pemimpin yang menang kontestasi, tapi tingkat partisipasi politiknya rendah dari masyarakat, maka pemimpin ini akan mengalami pertanyaan, apakah dia legitimate untuk memimpin? Apakah dia punya wibawa untuk memimpin? Kenapa? Karena orang yang memilih dia tidak begitu besar. Maka partisipasi politik rakyat atau partisipasi politik warga negara itu penting untuk menjaga kewibawaan seorang pemimpin. Yang ketiga adalah pendidikan politik. Media punya peran untuk memberikan pendidikan politik. Apa peran media? Media punya peran untuk memberitahu apa hak-hak politik warga negara. Apa hak yang dimiliki warga negara atau rakyat terhadap negara, terhadap pemerintah. Ini penting disampaikan oleh media. Agar apa? Agar rakyat berani untuk menuntut hak-haknya kepada pemerintah dan negara. Maka disinilah fungsi pendidikan. Makanya jangan heran, adik-adik semua, kita sering melihat di dalam media, entah cetak, entah online, dan seterusnya, itu kadang ada rubrik tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Ketika itu ada, sebenarnya media sedang menjalankan fungsi-fungsi pendidikan. Yang keempat, media juga punya peran untuk mempengaruhi pemilih. Namun peran ini dalam konteks agar pemilih itu dalam memilih tahu tentang hak-haknya. Jangan mau dibohongi oleh calon-calon yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, media juga punya peran untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Yaitu misalnya pada saat ada undang-undang dibuat oleh DPR, jangan sampai undang-undang itu merugikan kepentingan masyarakat. Pada saat pemerintah membuat peraturan pemerintah, jangan sampai peraturan-peraturan tersebut merugikan kepentingan masyarakat. Maka media punya peran untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Nah, peran ini kalau saya lihat adalah dalam kerangka media sedang menjalankan fungsi sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran mempengaruhi suprastruktur politik, mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara, mempengaruhi peraturan-peraturan yang negara buat, jangan sampai kebijakan dan peraturan tersebut merugikan kepentingan umum. Nah, dalam konteks pemilu adik-adik sekalian, ya dalam konteks pemilu, media juga punya peran penting. Ya, karena pemilu bagian dari proses-proses politik. Apa peran penting dari media? Ya, media punya peran dalam melakukan pemantauan pembuatan perangkat undang-undang. Media juga punya peran ya dalam proses pengawasan pelaksanaan undang-undang. Media juga punya peran dalam proses pendaftaran pemilih, pengawasan terhadap pendaftaran pemilih. Media juga punya peran
dalam pemantauan pelaksanaan kampanye partai politik. Media juga punya peran dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan legislatif, eksekutif. Media juga punya peran dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan suara dalam proses pemilu. Dan media melakukan pengawasan pada saat sidang-sidang umum di parlemen ataupun pada saat pelantikan seorang pejabat yang sudah memenangkan proses pemilihan umum. Jadi ini peranan media dalam politik yang penting diketahui oleh mahasiswa penstudi komunikasi politik. Kemudian adik-adik sekalian, ketika adik-adik sebagai calon-calon jurnalis yang memahami tentang komunikasi politik, ada hal-hal penting yang harus adik-adik pahami pada saat adik-adik menjadi jurnalis. Yang pertama, adik-adik itu dalam bekerja harus menjadi orang yang profesional. Harus jujur, fair, berani dalam mencari informasi, berani melaporkan informasi, dan berani untuk menginterpretasikan informasi. Ini adalah ciri dari jurnalis yang profesional. Kemudian, pada saat adik-adik bertemu dengan narasumber, adik-adik harus menghormati mereka dengan baik. Harus memperlakukan secara manusiawi. Harus menghormati hak-hak mereka sebagai narasumber. Karena ini adalah ciri dari seorang jurnalis yang profesional. Kemudian, pada saat adik-adik mencari berita, melaporkan berita, dan menginterpretasikan informasi, adik-adik itu harus benar-benar independen. Apa makna independen? Adik-adik itu harus bebas dari tuntutan kepentingan tertentu selain hak masyarakat untuk mengetahui. The public's right to know. Itu yang penting dijalankan oleh adik-adik sebagai calon jurnalis yang profesional. Tidak boleh seorang jurnalis itu tunduk pada kepentingan-kepentingan tertentu selain kepentingan umum. Nah, makanya kalau adik-adik pernah ikut kuliah saya dalam perkuliahan yang lain, yaitu perkuliahan hukum pers misalnya, adik-adik akan menemukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bahwa seorang jurnalis itu dia tunduk pada kepentingan umum. Dia bekerja untuk kepentingan umum. Dia kemudian mencari, melaporkan, dan mengolah informasi tidak lain dan tidak bukan, tujuannya hanya satu, untuk kepentingan umum. Makanya seorang jurnalis profesional itu dia betul-betul dijaga dan dijamin perlindungan hukumnya oleh berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Nah, ini yang pernah saya sampaikan kepada adik-adik sekalian pada saat adik-adik mengikuti perkuliahan hukum pers dengan saya, dan nyambung pada saat kita membahas tentang jurnalis yang profesional dikaitkan dalam konteks komunikasi politik. Kemudian, seorang jurnalis profesional, dia juga punya kewajiban bertanggung jawab kepada khalayak, kepada pembaca, pendengar, penonton, dan masyarakat. Nah, yang terpenting lagi adik-adik sekalian, seorang jurnalis yang profesional, ya, dalam konteks politik, ya, pada saat dia meliput liputan politik, dia harus menguasai norma-norma hukum dan etika media. Ya, jangan sampai seorang jurnalis kemudian berat sebelah dalam pemberitaan. Berikutnya, adik-adik sekalian, bagaimana sikap media terhadap hukum dan etika media? Dalam konteks komunikasi politik, pada saat adik-adik nanti menjadi seorang jurnalis yang melakukan peliputan tentang politik, ya, adik-adik itu harus paham betul tentang norma dan etika media yang harus adik-adik jalankan. Kenapa? Karena jangan sampai adik-adik nanti terjebak memihak pada salah satu kepentingan politik tertentu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kedua,
media harus menjamin ya, bahwa jurnalis-jurnalis yang ada di perusahaannya betul-betul menjalankan norma-norma hukum media dan juga menjalankan etika media. Berikutnya adalah media juga harus menjamin adanya perlindungan profesionalisme bagi jurnalis-jurnalis yang melakukan peliputan politik. Kemudian media harus independen, ya. Media harus betul-betul difungsikan untuk menjalankan kepentingan umum. Kenapa? Karena ada kekhawatiran pada saat media berpihak pada salah satu kepentingan politik tertentu dan itu tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap kepentingan politik yang diberitakan, maka media dikhawatirkan akan mendapatkan masalah dari sudut pandang etika media. Nah, berikutnya, adik-adik sekalian, dalam proses demokrasi, ada 5 fungsi media yang akan membentuk masyarakat mampu mewujudkan demokrasi yang ideal. Yang pertama adalah media punya kepentingan dan kewajiban untuk memberitahu publik apa yang terjadi di lingkungannya. Kedua, media punya kewajiban mendidik masyarakat. Ketiga, media harus menyediakan jalur untuk aspirasi politik masyarakat. Ya. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kelompok-kelompok marginal. Media punya kewajiban untuk mendengarkan suara-suara kelompok-kelompok marginal. Berikutnya, media memberikan saluran untuk advokasi dari sudut pandang politik. Ya, ini penting. Kenapa? Agar masyarakat tidak salah dalam memilih. Ya. Makanya penting sekali independensi media itu kemudian dijaga. Berikutnya adalah problem-problem yang dihadapi media, adik-adik sekalian, pada saat media membahas atau melakukan peliputan tentang politik. Yang dihadapi oleh media, problem yang dihadapinya adalah pertama, ada pembatasan segmen dan durasi. Nah, dalam konteks ini media karena dibatasi oleh waktu, terkadang media tidak bisa menjelaskan dengan lengkap tentang dinamika dan situasi politik yang terjadi pada saat melakukan peliputan. Kemudian, media juga punya problem masalah iklan dan pendapatan. Karena berkaitan dengan pemberitaan politik, tidak jarang para pengiklan khawatir ya, untuk beriklan di media karena ada kecenderungan nanti akan dianggap sedang berpihak pada salah satu kepentingan kelompok tertentu. Maka ada kekhawatiran produk-produk pengiklan nanti tidak akan dibeli oleh konsumen pada saat konsumen memandang bahwa produk-produk tertentu punya preferensi politik kepada salah satu kepentingan politik. Nah, problem yang ketiga adalah media punya problem pada saat mereka melakukan sosialisasi, materi-materi sosialisasi yang ada tidak begitu lengkap, sehingga kesulitan untuk menjelaskan situasi dan fenomena politik secara lengkap. Ini mungkin problem-problem yang dihadapi media pada saat media memberitakan, melakukan peliputan, dan melaporkan tentang peristiwa-peristiwa politik ataupun terkait dengan dinamika-dinamika politik yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Harapan saya, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semakin paham, mengerti, memahami tentang hubungan antara media dengan politik, kemudian bagaimana seharusnya seorang jurnalis itu bertindak sebagai seorang jurnalis yang profesional pada saat mereka melakukan peliputan tentang politik. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Besar harapan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.